Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan yang terbaik, maka inilah yang paling terbaik. Kalau kita sungguh-sungguh mencari harta yang penuh berkah, harta yang mendatangkan kebaikan, yang mampu memberikan solusi bagi setiap persoalan dalam hidup kita, maka dengarkan baik-baik, hadirin. Karena kalau kita ingin memperoleh harta yang penuh keberkahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusinya. Beliau bersabda, jika kita benar-benar mengejar harta itu dengan tulus, dengan penuh kesungguhan, maka harta dalam bentuk materi akan datang menghampiri kita, akan mengikuti kita. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati. Bismillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bahas 3 perkara penting yang akan menjadi penolong dalam menghadapi problem kehidupan. 3 perkara yang akan membantu kita mengatasi berbagai persoalan, baik itu urusan rumah tangga, masalah keluarga, pekerjaan, bahkan urusan iman. Coba renungkan, siapa di sini yang tidak punya masalah keluarga? Ada yang berani bilang tidak punya masalah rumah tangga? Sudah menikah belum? Kalau belum, yaitu pun sebuah masalah jomblo. Jadi, yang sudah menikah punya masalah dengan pasangannya, yang punya anak tentu ada masalah dengan anaknya, bahkan yang punya usaha pun pasti ada masalah dengan usahanya. Begitu pula yang merasa imannya sedang lemah, sedang menurun. Nah, 3 perkara ini adalah solusinya. Dan yang membuat kita semakin yakin, 3 perkara ini langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bermula dari turunnya ayat Al-Quran, tepatnya surah At-Taubah ayat 34. Dalam ayat itu, Allah berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, lalu mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Perhatikan, hadirin, ayat ini menegaskan, siapa saja yang punya harta lalu enggan menunaikan kewajiban zakat dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka kabar gembira untuk mereka adalah azab yang pedih. Nauzubillah. Ketika ayat itu turun, para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami betul bahasa Arab dan inti ayat tersebut. Mereka sadar bahwa emas dan perak bisa menjadi sebab datangnya azab yang berat. Maka mereka bertanya, kalau begitu, harta apa yang paling baik, ya Rasulullah, agar kami bisa memilikinya, dan dengannya kami terhindar dari siksa api neraka. Lihatlah semangat para sahabat. Pertanyaan mereka bukan tentang bagaimana cara memperbanyak harta, bukan bagaimana bisa kaya raya seperti orang lain. Tapi pertanyaan mereka adalah, harta apa yang paling baik? Harta apa yang paling berkah? Harta apa yang jika kami miliki akan membuat kami semakin beriman dan dekat kepada Allah? Bandingkan dengan kebanyakan kita hari ini. Kalau kita bicara tentang harta, seringnya pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya supaya omset naik? Gimana caranya biar cepat kaya? Biar bisa beli rumah besar, mobil mewah, atau hidup bergelimang harta? Padahal sahabat menanyakan hal sebaliknya. Harta apa yang berkah? Sehingga ketika kami memilikinya, kami tetap istiqomah dalam beribadah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan 3 hal. Beliau tidak menegur para sahabat dengan mengatakan, sudahlah, kenapa kalian pikirkan harta? Tidak, beliau justru memberikan jawaban yang luar biasa. 3 hal itu adalah lisanun zakir, lidah yang selalu basah dengan zikir kepada Allah; kolbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat; zaujatun mukminatun, istri yang beriman, yang menolong suaminya dalam urusan agama dan dunianya. Allahu Akbar. Rasulullah tidak menyebutkan uang, emas, atau perak sebagai harta terbaik. Tetapi justru 3 hal inilah yang beliau sebut sebagai harta yang paling bernilai dan paling berkah. Hadirin, dari sinilah kita belajar. Harta yang sesungguhnya bukanlah tumpukan emas, bukan rekening miliaran, dan bukan rumah megah. Harta terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan pasangan yang beriman yang menolong kita dalam menjaga agama. Dan benar, uang memang penting, tetapi uang bukan segalanya. Uang bisa membeli kasur empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang luas, tapi tidak bisa membeli kelapangan hati. Uang bisa membeli tanah yang luas, tetapi tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang abadi. Jawaban yang tidak mungkin salah, karena setiap ucapan beliau adalah wahyu dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 34.
dan tidaklah ia, Muhammad, berbicara dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Maka ketika beliau ditanya tentang harta terbaik, dan jawabannya adalah 3 perkara tadi, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan pasangan beriman, itulah yang seharusnya kita kejar. Itulah harta sejati yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ketika kita benar-benar mengejar hal-hal tersebut dengan tulus, dengan penuh kesungguhan, maka percayalah, harta dalam bentuk materi akan mengikuti kita. Uang akan datang dengan sendirinya. Dunia akan mengejar kita dalam keadaan hina, sementara kita dimuliakan oleh Allah. Hadirin, inilah yang harus kita yakini. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya, menyelesaikan masalahnya, menenangkan hatinya, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa, yang kita kejar adalah keberkahan, bukan sekadar tumpukan harta. Karena harta sejati bukanlah emas dan perak, melainkan zikir di lisan, syukur di hati, dan pasangan beriman yang mendukung perjalanan hidup kita. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah, dan hati yang selalu bersyukur. Barakallahu fikum.